Kapolri agar tidak terjadi overacting atau pelanggaran netralitas. Karena hitungan kami dengan sudah selesainya pleno-pleno di tingkat kabupaten kota, pasangan Mario unggul cukup signifikan. Ibu Ketua izin, ini kedua pasangan calon saling mengklaim kemenangan menurut tanggapan dari KPU sendiri. Jadi kita berharap masyarakat tenang, tunggu saja hasil dari KPU. Ada indikasi keterlibatan pihak kepolisian dalam PSU Pilkada Papua. Tim kuasa hukum paslon nomor urut 1 BTMCK angkat bicara. Tim kuasa hukum BTMCK, Baharudin Farawawan, meminta pejabat gubernur dan kepolisian bersikap netral dalam proses rekapitulasi suara yang sedang berlangsung. Tim kuasa hukum mengaku telah mendapat sejumlah bukti pelanggaran yang akan dilaporkan kepada pengawas pemilu. Minta kepada KPU dan Bawaslu daerah atau sentra Gakumdu perlu terus membangun koordinasi teknis dengan aparat Polri agar tidak terjadi overacting atau pelanggaran netralitas. Yang kedua, meminta kepada Kapolda dan Kapolres agar wajib memastikan personel di lapangan memahami batas kewenangan dalam pengamanan TPS rekapitulasi. Yang ketiga, mengharapkan kepada perhatian Bapak Kapolri agar aktif melakukan pemantauan dan tanggapan cepat atas adanya keberpihakan. Dugaan adanya aparat polisi di lapangan yang mencoreng citra kepolisian Republik Indonesia serta dalam menjaga hak kedaulatan suara rakyat Papua. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara pasangan nomor urut 2, Muhammad Rifai Darus, mengatakan, jika ditemui kecurangan yang dilakukan oleh pendukung paslon nomor urut 2 maka silahkan melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Pihaknya yakin tim penyelenggara telah bekerja sesuai tupoksi dan independen serta profesional. Yang kita harus menunggu bersama-sama adalah keputusan penyelenggara. Namun dengan hitungan kami sesuai hasil pleno di tingkat kabupaten kota, pasangan Mario unggul cukup signifikan. Dan keunggulan ini akan bertahan sampai akhir, ujar Rifai Darus. Bersama-sama dengan seluruh saksi, seluruh relawan, seluruh semuanya, masyarakat pencinta damai dan perdamaian dan demokrasi, kita sedang mengikuti tahapan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh penyelenggara, dan kita percaya betul kepada penyelenggara untuk bersikap netral, independen, dan juga profesional. Kita selalu suarakan itu. Nah, masalah yang sekarang adalah kita minta untuk semuanya menunggu keputusan yang akan diambil oleh penyelenggara, karena hitungan kami dengan sudah selesainya pleno-pleno di tingkat kabupaten kota, pasangan Mario unggul cukup signifikan, dan keunggulan ini akan bertahan sampai dengan terakhir, sehingga sudah bisa kami yakinkan kepada publik bahwa PSU di Papua dimenangkan oleh pasangan nomor 2 Mario. Sementara itu, hingga saat ini kedua paslon tak mau mengalah satu sama lain, karena masing-masing paslon telah klaim memenangkan PSU Pilkada Papua. Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Provinsi Papua maupun Bawaslu telah menghimbau, agar masing-masing pendukung maupun paslon diharapkan tetap bersabar dan menunggu hasil, hingga ada keputusan penyelenggara. Ibu Ketua izin, ini kedua pasangan calon saling mengklaim kemenangan menurut tanggapan dari KPU sendiri. Ya, itu yang kita lihat dan dengar, karena ada lembaga survei ya ada lembaga survei dan indikator dari setiap paslon yang ada. Tapi kita berharap akhirnya masyarakat jadi dulu di bawah. Nah, kita berharap secara resminya itu kan di KPU. Jadi sabar, tenang, nanti yang tepat untuk boleh menyampaikan secara resmi sesuai dengan jadwal dan tahapan dan sesuai dengan regulasi kita tetap menemani itu, agar nanti ketika kita sudah rekap untuk satu kota dan 8 kabupaten, maka kita pun akan membaca keseluruhan dan kita juga akan menetapkan dan kita mengetahui siapa yang perolehan suara terbanyak. Jadi kita berharap masyarakat tenang, tunggu saja hasil dari KPU, karena itu adalah lembaga yang secara hukum atau undang-undang sudah secara sah melindungi untuk boleh menyampaikan hasil dari rekap tersebut. Dari Bawaslu tentu kita
meminta untuk kita tetap mengikuti proses yang ada karena ini baru dari tingkat TPS, karena kemudian nanti ada rekapitulasi tingkat distrik dan kabupaten sampai dengan provinsi. Tetap saja kemudian apapun yang disampaikan, misalnya lembaga survei dan sebagainya, itu kan menjadi tentu saja itu atas dasar juga hasil pengumpulan data mereka di masing-masing lembaga. Kalau kami Bawaslu tentu saja kita mengikuti proses tahapan yang ada.